Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Semoga damai dan sukacita dari Tuhan senantiasa berlimpah dalam hati dan kehidupan saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari berdoa. Allah Bapa yang mulia, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, saat ini ya Tuhan, kami mau berdiam diri dalam hadirat-Mu yang Maha Agung itu. Kami mau menikmati kasih-Mu ya Bapa di dalam kekudusan-Mu. Kami mau mengalami Engkau dan kami mau menikmati Engkau berbicara kepada kami, supaya suara kebenaran itu sungguh mengisi relung-relung hati kami dan akan menjadi kekuatan dalam mengarahkan langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yakobus pasal 1 ayat 2-8 firman Tuhan demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila ada di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberi kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikian firman-Nya. Renungan pagi edisi Rabu 25 Agustus 2021. Ketekunan memperoleh buah yang matang. Saudara-saudara, pemilik Apple Computer dan pemegang saham terbesar Disney dan juga pemegang perusahaan-perusahaan ternama lainnya, almarhum Steve Jobs, dikenal dunia sebagai seorang berbakat, bahkan sangat berbakat dan sangat jenius. Namun, bagi Steve Jobs, faktor penentu kesuksesan seseorang wirausahawan bukan semata-mata bakatnya, melainkan justru ketekunannya. Sebab menurut Steve Jobs, dalam ketekunan itu terkandung sifat gigih, sikap pantang menyerah, kerajinan, kecermatan, kerja keras, ketabahan dan kesetiaan. Semuanya itu berpadu menjadi satu karakter emas yang teruji oleh tekanan. Saudara-saudara, dalam kaitan dengan bacaan kita hari ini, dari manakah datangnya ketekunan dalam diri kita? Yakobus menyingkapkan tentang hal itu, bahwa sumbernya berasal dari berbagai-bagai pencobaan. Ayat 2, ia menegaskan, yang kita sangat perlukan ialah hikmat. Ayat 5, hikmat itu untuk apa? Hikmat itu untuk bisa mengambil manfaat dari pencobaan hidup. Saudara, pencobaan itu ada dua jenis. Pertama, berbentuk kesukaran. Kedua, berbentuk kenikmatan. Yang satu menghajar, yang lain menggoda. Terhadap keduanya itu, kita harus memberi tanggapan positif, yaitu tabah dan bertahan dengan tekun demi memetik manfaatnya. Karena barang siapa lulus melampaui ujiannya, ia akan tampil sebagai pribadi yang teguh dan matang dan akan menghasilkan nilai hidup yang benar dalam kehidupannya. Saudara-saudara, pernahkah saudara bayangkan apa jadinya jika kita tidak pernah mengenyam bangku sekolah sama sekali? Pastinya kita akan sangat kurang pengalaman, minim pengetahuan dalam mengarungi siara kehidupan ini, bukan? Ketekunan itu ibarat sekolah kehidupan. Siapapun patut memasuki kelasnya. Mata pelajaran utamanya ialah
tantangan, masalah, dan pencobaan hidup. Target keberhasilannya ialah kematangan untuk menghasilkan hidup yang bernilai. Tuhan mengirim kita ke sekolah ini demi kebaikan kita sendiri. Karena itu, jalanilah dan petiklah manfaatnya dengan arif dalam tuntunan hikmat Tuhan. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan pemilik kehidupan kami, berilah kami kesanggupan untuk menundukkan keangkuhan kami, untuk melepaskan keinginan kami, untuk berusaha mengendalikan semuanya dengan keangkuhan diri kami sendiri, karena kami sungguh tidak mampu. Ya Tuhan, kami mohon hikmat-Mu menuntun dan mengokohkan kami ketika kami diperhadapkan dengan sekolah kehidupan ini, di mana sangat dibutuhkan ketekunan di sana, ketekunan untuk tetap berjuang dan berjalan pada kebenaran Tuhan, ketekunan untuk tetap memandang kepada kemuliaan Tuhan, meski kami digerus oleh berbagai tekanan kehidupan. Biarlah kami semakin diyakinkan oleh Tuhan melalui firman-Mu hari ini, bahwa Tuhan tidak sekedar mengizinkan kami diproses dalam kehidupan ini, tetapi Engkau ada bersama dengan kami untuk sebuah tujuan yang mulia, bahwa ending dari semua itu, ending dari ketekunan adalah pribadi yang tangguh, pribadi yang akan tetap percaya dan mempercayakan hidupnya kepadamu. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Penyertaan-Mu selalu kami nantikan dalam perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memulai aktivitas di pagi hari ini Bapak Ibu sekalian. Kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Terpuji namanya.